memperkenalkan diri. Nama saya Dela Aulia dengan NIM 202302307. Saya Ade Mutiara Febri Susanti dengan NIM 202302301. Nama saya Tio Apriansyah dengan NIM 202302327. Saya Siti Rizda Salina dengan NIM 202302322. Kami mahasiswa Prodi Gizi Stikes Adila di Kota Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis pengukuran pH. Analisis pengukuran pH adalah proses untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH mengukur konsentrasi ion hidrogen H+ dalam larutan dengan rentang nilai dari 0 hingga 14, di mana pH kurang dari 7 menunjukkan larutan asam, pH sama dengan 7 menunjukkan larutan netral, dan pH lebih dari 7 menunjukkan larutan basa atau alkali. Prinsip pengukuran pH didasarkan pada konsentrasi ion hidrogen H+ dalam larutan. pH diukur menggunakan alat pH meter yang bekerja dengan elektroda khusus untuk mendeteksi perbedaan potensial listrik akibat keberadaan ion H+. Nilai pH berkisar antara 0 sangat asam hingga 14 sangat basa. Adapun alat dan bahannya, karena ada alat, ada pH meter, gelas beker, pipet tetes atau pipet volume, magnetic striker atau opsional, termometer, kalibrasi standar pH, tisu atau kain lembut, dan botol semprot. Adapun bahannya, yang pertama larutan sampel, yang kedua larutan buffer standar pH 4, 7-10, yang ketiga ada air deosinasi atau Aquades, dan yang keempat kapas atau tisu bebas serat. Adapun cara kerjanya, yang pertama kalibrasi pH meter dengan larutan buffer pH 4, 7, dan 10. 2. Cuci elektroda dengan air suling, keringkan dengan tisu. Ketiga, masukkan elektroda ke dalam sampel cair, pastikan elektroda terendam dengan baik. Yang keempat, tunggu hingga pembacaan stabil, lalu catat nilai pH yang akan ditunjukkan. Dan yang terakhir, bersihkan elektroda setelah selesai digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis total asam tertitrasi. Analisis total asam tertitrasi adalah metode untuk mengukur kandungan total asam dalam suatu sampel dengan cara menggunakan larutan basa yang konsentrasinya diketahui. Tujuannya adalah untuk menentukan jumlah asam dalam sampel tersebut, yang dihitung berdasarkan jumlah basa yang dibutuhkan untuk menetralkan asam hingga mencapai titik ekuivalen. Titik ekuivalen adalah kondisi di mana jumlah mol basa yang ditambahkan setara dengan jumlah mol asam dalam sampel. Metode ini sering digunakan dalam kimia analitik untuk menentukan konsentrasi asam dalam berbagai jenis sampel. Prinsipnya, metode ini menggunakan titrasi asam basa untuk menentukan jumlah total asam bebas, dan terikat. Dalam bahan pangan, larutan basa standar biasanya NaOH ditambahkan ke sampel hingga mencapai titik ekuivalen yang ditandai dengan perubahan warna indikator. Adapun alat dan bahannya, alat yang pertama yaitu buret, yang kedua ada Erlenmeyer, pipet volume, gelas ukur, kaki 3 dan pembakar. Selanjutnya bahannya, yang pertama larutan standar, misalnya NaOH. Yang kedua, larutan sampel yang akan dianalisis. Yang ketiga, indikator, misalnya phenolphthalein. Yang keempat, ada air suling atau Aquades. Cara kerjanya, yang pertama, pipet larutan sampel ke dalam Erlenmeyer. Kedua, tambahkan beberapa tetes indikator, misalnya phenolphthalein. 3. Isi buret dengan larutan standar, misalnya NaOH. 4. Teteskan larutan standar dari buret ke dalam larutan sampel sambil diaduk hingga terjadi perubahan warna, misalnya dari tidak berwarna menjadi merah muda. Kelima, catat volume larutan standar yang digunakan. Yang keenam, hitung total asam tertitrasi menggunakan rumus stoikiometri berdasarkan volume larutan standar yang digunakan dan konsentrasinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis total asam volatil. Analisis total asam volatil atau disebut TAV adalah proses pengukuran jumlah total asam yang mudah menguap dalam suatu sampel seperti makanan, minuman, atau limbah cair. Asam volatil biasanya terdiri dari asam-asam organik rantai pendek seperti asam asetat, asam propinat, atau asam butirat yang memiliki titik titik terendah sehingga dapat menguap pada suhu tertentu. Prinsipnya, analisis ini bertujuan untuk mengukur asam volatil seperti asam asetat dalam bahan pangan. Asam volatil dipisahkan melalui proses distilasi, kemudian
dianalisis menggunakan titrasi atau metode lainnya. Adapun alat dan bahannya, yang pertama alat ada aparatus distilasi, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga buret, yang keempat pipet volume, yang kelima gelas ukur, yang keenam termometer, yang ketujuh penyaring jika diperlukan. Adapun bahannya, yang pertama larutan sampel yang akan dianalisis, yang kedua larutan NaOH sebagai penangkap gas, yang ketiga asam borat, yang keempat indikator, yang kelima air suling. Adapun cara kerjanya, yang pertama pipet sejumlah larutan sampel ke dalam flash distilasi, tambahkan beberapa tetes asam borat untuk menangkap asam volatil. Yang kedua, panaskan larutan sampel menggunakan alat distilasi sehingga uap asam volatil terdistilasi dan larutan NaOH di bawah kondensasi menangkap uap tersebut. Yang ketiga, titrasi larutan NaOH yang telah menyerap asam volatil menggunakan buret berisi larutan asam standar hingga titik akhir tercapai. Yang keempat, catat volume larutan asam standar yang digunakan untuk titrasi. Yang terakhir, ada hitung jumlah total asam volatil yang ada dalam sampel berdasarkan volume larutan asam standar yang digunakan dan konsentrasinya. Kesimpulan dari ketiga metode ini merupakan teknik yang penting dalam mengukur kandungan asam dalam suatu sampel, namun dengan pendekatan yang berbeda. Analisis pH mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan dengan menggunakan skala pH, memberikan informasi langsung mengenai konsentrasi ion hidrogen H+ dalam sampel. Sementara itu, analisis total asam, baik yang menggunakan metode tertirasi maupun volatil, bertujuan untuk menghitung jumlah total asam yang terkandung dalam sampel, baik yang bersifat sterionisasi maupun yang dapat menguap. Analisis pH yang memberikan gambaran umum kondisi keasaman, sedangkan analisis total asam memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai jumlah total asam yang ada. Sangat berguna dalam berbagai aplikasi industri dan penelitian kimia. Sekian dari kami, semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.